Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang. Nah, kalian pasti belum tahu kan piutang itu apa? Piutang dalam akuntansi merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian, ciri-ciri piutang. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo merupakan istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama, lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit tersebut bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang dibeli, tapi juga bunganya. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya, penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Kemudian, yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan yang namanya bunga. Bunga dalam hal tersebut dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu, sekaligus sebagai keuntungan bagi penjual. Nah, itulah 3 ciri-ciri dari piutang. Sampai di sini, teman-teman sudah paham kan mengenai pengertian dan ciri-ciri piutang? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis piutang. Piutang terdiri dari 3. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha merupakan piutang yang terjadi karena penjualan atau transaksi barang maupun jasa yang pembayarannya secara kredit. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel merupakan piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Beberapa istilah yang berkaitan dengan wesel antara lain adanya wesel, yang kedua wesel berbunga, dan yang ketiga wesel tidak berbunga. Kemudian jenis piutang yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha maupun piutang wesel. Contohnya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan beban yang sudah dibayar perusahaan, tetapi belum diakui sebagai beban, karena mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan atau periode yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, uang muka pembelian, yaitu uang muka atas barang yang dibeli sebagai tanda jadi pembelian. Biasanya pembelian pesanan. Selanjutnya, pencatatan data mutasi piutang ke kartu piutang. Nah, kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Selanjutnya adalah alur mutasi piutang. Nah, terdapat beberapa bukti transaksi yaitu faktur penjualan, memo kredit, bukti memorial, dan bukti kas masuk. Berdasarkan bukti transaksi kemudian dicatat pada jurnal. Yang pertama, faktur penjualan dicatat pada jurnal penjualan. Kemudian, memo kredit dicatat pada jurnal umum. Yang ketiga, bukti memorial dicatat pada jurnal umum.
Dan yang keempat adalah bukti kas masuk dicatat pada jurnal penerimaan kas. Nah, setelah dicatat pada jurnal, kemudian dicatat pada kartu piutang. Berikutnya adalah mutasi piutang ke kartu piutang. Saldo awal dan transaksi penjualan dicatat di sisi debit kolom mutasi. Sedangkan transaksi yang misalnya rektur penjualan, penghapusan piutang, dan penerimaan kas dicatat di sisi kredit kolom mutasi. Berikutnya adalah konfirmasi saldo piutang. Surat konfirmasi saldo piutang merupakan surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu. Nah, dalam surat tersebut terdapat dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Setelah pihak perusahaan mengidentifikasi dan melakukan verifikasi data-data dalam kartu piutang, langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah menghubungi debitur untuk mengkonfirmasikan piutangnya. Caranya dengan mengirim surat konfirmasi piutang. Adapun jenis-jenis surat konfirmasi piutang ada 3. Yang pertama, konfirmasi piutang akhir bulan. Kemudian yang kedua, konfirmasi satuan piutang. Dan yang terakhir adalah konfirmasi elemen terbuka atau konfirmasi faktur yang belum terbayar. Sampai di sini sudah paham kan? Berikut ini contoh-contohnya. Berikut sebuah contoh kartu piutang PT Harpindo pada debitur Toko Asia. Kemudian, contoh surat konfirmasi piutang akhir bulan. Selanjutnya, contoh surat konfirmasi satuan piutang. Dan surat konfirmasi elemen terbuka. Untuk pelaporan rekapitulasi piutang, merupakan laporan yang menyajikan rekapitulasi saldo piutang dari seluruh pelanggan pada tanggal tertentu. Contohnya sebagai berikut. Penghapusan piutang. Dalam metode penghapusan piutang tak tertagih, ada 2 metode. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode langsung, setiap piutang usaha yang diputuskan untuk dihapuskan dari pembukuan, jumlah yang dihapuskan tersebut dibebankan dengan cara mendebit akun beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tak tertagih dan mengkredit akun piutang usaha. Kemudian, metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, setiap akhir tahun dilakukan penaksiran atas jumlah piutang usaha yang tidak tertagih untuk menentukan besarnya beban penghapusan piutang. Nah, piutang usaha di sini tidak dapat ditagih karena akan mengurangi jumlah cadangan penghapusan piutang. Jadi, itu sebabnya metode ini disebut dengan metode cadangan. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Selanjutnya, perbedaan dari kedua metode tersebut. Dalam hal ini metode langsung dan metode tidak langsung, bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Taksiran kerugian piutang. Adapun perhitungan dalam pencatatan penaksiran jumlah penyisihan piutang ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca.
Nah, berikut ini contoh dari pendekatan neraca apabila cadangan kerugian piutang tersebut bersaldo kredit. Ini adalah contoh 2 apabila cadangan kerugian piutang tersebut bersaldo debit. Kemudian, contoh perhitungan dari pencatatan penaksiran jumlah penyisihan piutang tak tertagih dengan pendekatan laba rugi. Berikut ini contohnya. Sehingga, pada buku besar akun cadangan kerugian piutang akan tampak seperti tabel di bawah ini. Sekian dulu ya materi yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.